Selamat datang kembali di Panel Story. Kali ini saya akan membahas film tentang masa depan yang berjudul Tomorrowland. Film ini rilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Brad Bird. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1964, ada seorang bocil yang bernama Frank Miller. Ia pergi ke sebuah pameran di daerah New York. Ia menggendong barang bawaannya yang lebih gede dari badannya. Di dalam pameran itu terdapat orang-orang dari seluruh dunia yang sudah menemukan teknologi baru yang canggih. Hal itu yang membuat Frank ikut-ikutan ke acara tersebut. Lalu Frank pun mendaftarkan dirinya di depan juri. Di depan juri ia memamerkan penemuannya, yaitu jetpack yang suka dipakai di GTA. Setelah tasnya dibuka, juri yang di depannya pun kagum sama si bocil ini. Gak lama seorang gadis yang juga bocil datang. Gadis ini bernama Athena. Athena bertanya kepada Frank apakah jetpack itu dia buat sendiri. Dan kata si Frank pun iyalah, itu jetpack dia sendiri yang buat. Karena kecanduan main GTA, akhirnya si Frank pun buat jetpack ini. Lalu juri pun menanyakan apakah jetpack ini sudah berfungsi. Si Frank pun menjawab kalau jetpack itu belum sempurna. Waktu si Frank coba buat naikin jetpacknya, ternyata dia malah ngusruk. Karena belum sempurna, akhirnya juri pun menolak penemuan dari si bocil ini. Tapi si Frank tetap ngegas dan kekeh kalau dia bisa sempurnain jetpack itu. Akhirnya juri pun menyuruh Frank untuk pulang. Pas di depan pameran, ia disamperin oleh bocil gadis itu, Athena. Lalu Athena pun memberi Frank sebuah pin yang berlogo T. Athena meminta Frank untuk mengikutinya dari belakang. Dan Frank pun diam-diam mengikuti Athena yang sedang naik wahana kapal. Mereka pun masuk ke dalam gua. Di dalam gua ternyata pin itu tiba-tiba ke-scan. Dan tiba-tiba perahu yang dinaiki Frank itu meluncur ke bawah. Saat di bawah, Frank menemukan sebuah ruangan dan ia pun memasuki ruangan itu. Saat ia sudah di dalam, ternyata ruangan itu tiba-tiba tertutup otomatis. Saat itu tiba-tiba ada gempa yang membuat Frank gedebak-gedebuk. Setelah guncangan itu berhenti, pintu dari ruangan itu pun terbuka dan Frank segera keluar dari ruangan itu. Saat di luar, Frank kaget tiba-tiba sekitarnya kabut tebal. Di sekitar, Frank melihat robot-robot yang sedang melakukan proyek. Karena meleng, Frank pun akhirnya jatuh ke bawah. Untungnya kagak tinggi-tinggi banget. Tapi sayangnya kejadian itu membuat jetpacknya rusak. Dan tiba-tiba di depannya ada robot yang mengambil jetpacknya darinya. Ternyata robot itu ingin memperbaiki jetpack milik Frank. Setelah selesai restorasi, jetpack itu lagi dikasih ke Frank. Dan di belakang ada dua orang yang tiba-tiba manggil Frank. Frank pun kaget dan akhirnya jatuh lagi aja. Kali ini dia jatuh ke jurang. Ternyata hal mengejutkan pun datang. Tiba-tiba di sekitar Frank itu adalah kota-kota maju seperti di masa depan. Untungnya jetpack itu tadi diperbaiki sama robot. Jadi Frank pun selamat berkat jetpack itu. Frank pun melihat Athena dan juri itu di bawah. Dan kemudian ia mendarat tepat di hadapan mereka. Frank yang kepo akhirnya menanyakan kepada Athena tempat apaan ini. Athena pun kemudian mengajaknya buat jalan-jalan. Scene berpindah untuk lompat ke tahun 2003. Seorang gadis cilik yang bernama Casey Newton ini berhasil menghafalkan nama-nama bintang. 12 tahun berselang, seseorang mengoperasikan drone di depan markas NASA. Ia juga ngehack keamanan sistem milik NASA. Dan orang itu kemudian juga masuk ke dalam markas NASA. Dan tak lain tak bukan, orang itu adalah bocil tadi, yaitu Casey Newton. Selain ngerusak sistem keamanan, Casey juga ngerusak alat-alat yang ada di sana. Ternyata dari jauh dia udah dipantau. Setelah ia pulang, ia pun disambut oleh adiknya. Dan adiknya tahu kalau dia habis ngacak-ngacak markas NASA. Di depan rumah tiba-tiba ada seorang gadis yang lagi ngedeketin motor si Casey. Ternyata gadis itu mengambil pin logo T milik si Casey. Dia juga ngambil seupil rambutnya si Casey buat dijadiin sampel DNA.
Besokan malamnya, Casey mencoba untuk merusak peralatan milik NASA lagi. Tapi kali ini upaya Casey gagal. Ia pun gegap dan akhirnya ditangkap dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor ia dibebaskan karena jaminan dari ayahnya. Ternyata ayahnya Casey ini bekerja di NASA. Pihak kepolisian menyerahkan barang-barang Casey yang tadi disita. Casey menemukan pin logo T. Dan si Casey ini ternyata nggak ngerasa kalau pin itu punya dia. Saat Casey menyentuh pin itu, ia kaget ternyata ia berada di dunia lain. Ia pun berada di sebuah tempat yang dimana kota itu terlihat seperti kota masa depan. Saat ia jalan menuju kota itu ternyata ia malah kepentok. Ternyata Casey bisa dibilang halusinasi. Setelah itu Casey dijemput oleh ayahnya yang ngegerutu. Karena ayahnya tahu ternyata selama ini dia yang merusak sistem di NASA. Di dalam mobil Casey berusaha mengalihkan dengan ngasih tahu kalau dia punya pin aneh. Tapi bokapnya sih gak peduli. Ia pun mengambil pin itu dari Casey. Saat bokapnya udah tidur, Casey mencoba diam-diam untuk mengambil pinnya lagi. Setelah mendapatkan pinnya, Casey pun lari keluar rumah. Karena penasaran untuk mencari tahu kota yang di dalam pin itu, ia pun menaiki sepeda untuk menuju ke arah kota tersebut. Saat ia sudah mengikuti arah, ia pun berhenti di sebuah lapangan. Ia kemudian memencet pin itu lagi dan ternyata ia sudah sampai di kota pin tersebut. Di sana Casey terkagum-kagum dengan lingkungan sekitar kota canggih itu. Di sana ia berusaha masuk ke sebuah stasiun kereta. Di balik pin itu ternyata ada jam, tapi jamnya ini mundur. Kereta yang dinaiki Casey kemudian menuju ke luar angkasa. Dia kemudian melihat roket-roket seseliweran menuju luar angkasa. Melihat beberapa astronot hendak masuk dalam roket, Casey pun mengikutinya untuk bisa masuk juga. Ternyata Casey sedang berjalan di dalam air. Saat ia hampir masuk dalam roket itu, ternyata waktu yang dibalik pinnya sudah habis. Dan ternyata ia kembali ke dunia nyata yang dimana ia sedang berada di dalam galian. Dan Casey pun pulang ke rumah. Saat nyampe rumah, adiknya lagi enak-enak tidur, dibangunin gitu aja, kasar banget lagi. Adiknya dipaksa buat nyari tahu tentang informasi pin itu di internet dalam keadaan masih ngantuk. Ia pun kemudian menemukan pin itu di Tokped. Lalu Casey pun mencatat alamat seller yang menjual pin itu. Besokan paginya Casey OTW ke alamat itu. Scene beralih ke adiknya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang datang ke rumahnya dan ternyata gadis itu adalah Athena. Athena bertanya kepada Ned si Casey lagi di mana, tapi si Ned itu nggak mau ngasih tahu. Dan Athena pun akhirnya klarifikasi kalau dia yang mengasih pin itu kepada Casey. Dan si Ned pun akhirnya ngasih tahu ke Athena si Casey lagi di mana. Setelah dapet Sherlock, Athena pun OTW ngejar si Casey. Saat nyampe di lokasi, Casey pun menuju alamat itu dan ternyata itu adalah toko mainan. Di dalam, Casey menemui dua penjaga toko yang juga mengetahui pin itu. Lalu penjaga toko itu pun menanyakan kepada Casey dari mana ia mendapatkan pin itu. Karena memang tidak tahu, Casey pun menjawab tidak tahu. Kemudian kedua orang itu pun menodongkan senjata ke arah Casey. Beruntung tembakan itu meleset dan Casey pun segera sembunyi untuk menghindari serangan berikutnya. Seketika ada bola yang datang masuk dari luar. Ternyata bola itu adalah bom waktu. Dan orang yang melemparkan bom itu adalah Athena. Ia pun masuk ke dalam toko untuk menolong Casey. Kemudian Athena bertarung dengan dua penjaga toko itu. Tetapi ternyata dua orang itu adalah robot. Setelah mereka berhasil keluar, toko itu pun meledak. Saat di jalanan, Athena menjelaskan bahwa dia adalah orang yang memberikan pin kepada Casey. Saat di tengah jalan ada hal aneh, ternyata Athena juga robot. Karena ketar-ketir, Casey pun berusaha kabur dari mobil itu. Casey kemudian naik mobil yang habis nabrak si Athena. Setelah Casey berhasil mengendarai mobil itu, Casey langsung ngebut dan tiba-tiba di belakang Athena juga lari ngebut. Di dalam mobil, Athena berusaha nenangin si Casey yang lagi panik. Dia bilang ke Casey kalau Casey adalah satu-satunya manusia harapan bumi yang akan hancur. Scene beralih ke toko mainan yang meledak tadi. Tiba-tiba orang misterius datang dan nembakin semua polisi pakai senjata. Apaan tuh? Kembali ke Athena dan Casey, Athena pun mengajak Casey ke New York.
Ia mencari orang yang bisa mengajak Casey ke kota Tomorrowland. Orang itu adalah Frank, bocil yang nongol pas awal film. Besokannya Casey nyampe di depan rumah Frank. Ia langsung disambut oleh anjing hitam dan langsung diudak-udak. Dan kemudian Casey menyadari kalau anjing itu cuma halusinasi, jadi nggak bakal bisa gigit si Casey. Setelah ngetok-ngetok pintu rumahnya, Frank pun keluar. Tapi si Frank ini malah nyuruh si Casey buat pulang. Frank menjelaskan kepada Casey bahwa Tomorrowland sudah musnah. Ia mengatakan kalau itu hanyalah iklan 10 tahun yang lalu. Malam harinya Casey masih di depan rumah Frank. Dia pun mencari cara bagaimana bisa ketemu sama si Frank atau bisa masuk ke rumahnya. Akhirnya ia pun menggunakan traktor yang kebakar buat nabrak rumahnya. Frank yang lihat dari CCTV pun langsung keluar buat madamin tuh traktor. Setelah monitor itu padam, ternyata Frank digocek oleh Casey. Casey pun berhasil masuk ke dalam rumahnya dan gantian sekarang Frank yang dikunciin. Dia bilang ke Frank dia bakal bukain pintunya, tapi si Frank harus nganter Casey ke Tomorrowland. Casey yang di dalam pun kepo dengan isi rumah Frank. Ia juga ngeratak barang-barang penemuan milik Frank. Casey melihat rekaman masa lalu Frank yang sedang bekerja sama dengan Athena di sebuah laboratorium. Tiba-tiba dari belakang ternyata Frank berhasil masuk rumah lewat jalan rahasia. Frank menyuruh Casey pergi, tapi Casey nggak mau. Dia bilang minta dianterin ke Tomorrowland. Frank bersikeras kalau dia nggak bisa nganterin Casey ke sana. Frank bilang kalau dirinya udah di blacklist sama panitia Tomorrowland. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi hal aneh karena monitor yang dipakai untuk prediksi kiamat mereka sudah berjalan mundur. Gak lama alarm juga bunyi. Frank pun panik dan lihat CCTV, ternyata banyak segerombolan orang yang sudah mengepung rumahnya. Frank segera menutup semua akses menuju jalan rumahnya. Dan ternyata mereka semua yang gerbek adalah robot. Kemudian Frank pun melawan robot-robot itu dengan alat-alat canggih yang mereka punya. Frank kemudian mengajak Casey untuk naik roket kamar mandi. Setelah mereka terbang, ternyata rumah Frank itu segera meledak karena robot-robot tadi. Frank dan Casey pun mendarat di sebuah galian. Mereka pun segera menaiki motor yang tiba-tiba disimpan sama si Frank. Tahu motor siapa? Tiba-tiba ada mobil datang dan ternyata itu Athena. Mereka nggak jadi naik motor, jadinya naik mobil karena si Athena bawa mobil. Iyalah, masa cengtrik. Athena membawa mereka ke sebuah tempat. Ketika mereka berjalan, Frank berjalan sambil ngegerutu. Casey juga nggak paham kenapa Frank ngedumel terus dari tadi. Mereka kemudian masuk ke sebuah gudang dan mencari alat untuk teleportasi. Setelah berhasil teleportasi, mereka tiba-tiba muncul di Menara Apple. Saat nyampe di Menara Eiffel, mereka mencari sebuah alat yang bisa membelah dua dimensi. Dan Frank pun kemudian menemukan alat itu. Gak lama tiba-tiba Menara Eiffel kebagi jadi dua. Terlihat dari bawah ada sebuah roket yang menuju puncak Menara Eiffel. Di sisi lain ternyata para robot-robot juga ada di bawah Menara Eiffel. Mereka berusaha mengejar roket-roket itu. Saat terbang, roket itu mengeluarkan gelombang yang bisa mematikan pancaran sinar elektrik. Ternyata roket itu menuju ke sebuah kota Tomorrowland. Saat mereka tiba-tiba ada rombongan kereta yang datang ke arah mereka. Keluarlah seorang pria dan ternyata pria itu adalah juri yang di awal film tadi. Pria itu bernama David. Anak buah David pun kemudian menyita barang-barang yang dibawa oleh Frank CS. Kemudian David mengajak mereka ke suatu tempat. Mereka diperlihatkan oleh portal yang dibuat David untuk keluar masuk bumi. Mereka kemudian dijemput oleh sebuah lift dan menuju ke sebuah tempat yang kayak bola gitu. Di tempat itu Frank ngajarin si Casey teknologi yang ada di depannya. Lewat teknologi canggihnya itu, Casey bisa melihat masa lalunya beberapa hari yang lalu. Frank juga bilang kalau alat itu bisa ngeliat masa depan. Setelah ngecek apa yang terjadi, ternyata beberapa hari lagi bumi akan kiamat. Casey yang ketar-ketir menanyakan kepada David kenapa dia nggak ngasih tahu kepada orang-orang kalau bumi bakal kiamat.
David juga menjelaskan kalau manusia penuh dengan keserakahan. Jika ia membawa mereka ke Tomorrowland, maka Tomorrowland juga akan kiamat. Casey yang ngambek pun akhirnya pergi dari tempat itu. Pas Casey pergi, alat itu tiba-tiba berubah. Frank pun berusaha meyakinkan David untuk percaya kepada Casey. Tapi si Frank malah disetrum sama si David sampai pingsan. Pas Frank bangun, tiba-tiba dia ada di sebuah ruangan sama si Casey dan juga Athena. Casey masih terlihat ngambek di sana karena Tomorrowland gak seperti apa yang dia bayangin. Gak lama mereka dijemput sama anak buahnya David. David juga udah ngebuka portal buat mulangin mereka ke bumi. Frank kemudian ngelobi si David kalau mesin itu 100% gak akurat, melainkan mesin itu memprediksi masa depan versi mesin itu sendiri. Casey juga ngelobi David buat matiin mesin itu. Mereka masih punya waktu 58 hari. Tapi ya si David cuek aja, dia nggak mau matiin mesin itu. Frank kemudian sadar kalau semua ini memang sudah dirancang oleh David. David tetap menyuruh mereka untuk pulang ke bumi. Setelah mereka jalan, Frank pun salaman dengan David. Ternyata Frank mencet tombol yang ada di tangan David. Itu adalah tombol untuk menurunkan lift. Dan mereka pun segera gelut. Frank kemudian menyuruh Athena untuk meledakkan bom ke arah monitor. David kemudian menyuruh pasukan robotnya untuk melawan ketiga itu. Athena memberikan bom itu kepada Casey, sedangkan Athena ingin melawan robot-robot itu dengan tangan kosong. Athena segera OTW ke atas buat ngeledakin monitor itu. Saat ia nyampe di lift, tiba-tiba Athena panik karena liftnya diturunin oleh si David. Si Casey masih hoki karena bisa diselamatin sama si Athena. Dan karena bom itu terlanjur nyala, akhirnya dilempar keluar portal. Saat bom itu dilempar keluar, yang di luar juga panik dan akhir masuk ke dalam lagi. Bom itu meledak dan membuat tiang yang ada di dalam jatuh mengenai si David. Mampus. Setelah siuman, Athena melihat penampakan masa depan beberapa detik. Athena pun kemudian menyelamatkan Frank dari tembakan itu. Setelah tembakan mengenai badannya, ternyata Athena rusak parah. Athena kemudian meminta Frank untuk menerbangkan dirinya ke monitor karena dia ingin meledakkan diri. Frank pun membawanya dengan jetpack. Setelah nyampe di atas, si Athena dibuang oleh Frank ke monitor itu dan monitor itu meledak hingga mengenai David di bawah. Scene beralih beberapa saat kemudian. Tugas Frank dan Casey sudah berhasil, yaitu meledakkan monitor. Namun mereka berdua masih punya PR bagaimana cara menghentikan bumi agar tidak kiamat. Besokannya Casey ngejemput ayah sama adiknya buat masuk ke dalam Tomorrowland. Frank dan Casey kemudian menciptakan pin-pin baru. Dan mereka juga menciptakan robot-robot untuk direkrut, untuk dikirim ke bumi mencari manusia-manusia yang ambisius, pantang menyerah, dan manusia yang bisa menciptakan kehidupan jauh lebih baik. Dan film pun segera berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Panel Story.